inilah kisah nyata yang akan membuat hati kita tersentuh. Jangan lupa untuk mendukung channel Cantika Story dengan menekan tombol subscribe, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini bisa terus menemani hari-hari kalian. Namanya Ayu, seorang gadis muda berusia 22 tahun yang berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Wajahnya cantik, sederhana, dan penuh kesabaran. Kehidupan di kampungnya tidaklah mudah. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya sudah tiada, sementara adik-adiknya masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah. Dengan tekad yang bulat, Ayu memutuskan merantau ke negeri Arab sebagai tenaga kerja wanita. Meski berat meninggalkan kampung halaman, ia yakin bahwa hanya dengan cara ini ia bisa membantu keluarganya. Hatinya berulang kali berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah di tanah asing ini." Hari keberangkatannya penuh dengan tangisan. Adik-adiknya memeluknya erat, meminta agar ia cepat pulang. Ayu hanya bisa tersenyum dan berkata lirih, "Doakan kakak ya, semoga semua ini demi kebaikan kita." Dengan bekal doa dan semangat, ia pun terbang menembus langit biru menuju tanah Arab yang asing baginya. Setibanya di sana, Ayu ditempatkan di sebuah rumah megah milik keluarga Arab kaya raya. Rumah itu begitu besar, dengan dinding marmer, lampu kristal, dan halaman yang luas bagaikan istana. Tugas Ayu adalah sebagai juru masak, menyiapkan hidangan setiap hari untuk keluarga tuannya. Pemilik rumah itu adalah seorang pria muda bernama Khalid, keturunan bangsawan yang dikenal kaya raya, tampan, dan berwibawa. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Maryam, seorang wanita Arab cantik yang lembut dan penuh keanggunan. Ayu bekerja dengan sepenuh hati. Ia tahu dirinya hanyalah seorang pekerja, jadi ia tak pernah banyak bicara. Pagi hingga malam, waktunya habis di dapur. Namun diam-diam, ia sering kagum melihat keharmonisan pasangan muda itu. Dalam hati ia berbisik, andai saja aku bisa punya keluarga seperti itu. Hari-hari pun berlalu. Meski jauh dari keluarga, Ayu mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Namun ia tidak pernah tahu bahwa roda takdir sedang berputar, membawa kisah hidupnya menuju jalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari-hari Ayu di rumah besar itu berjalan dengan ritme yang hampir sama. Pagi ia sibuk di dapur, siang menyiapkan makan siang, sore membersihkan, dan malam kembali meracik hidangan untuk keluarga tuannya. Meski hanya seorang juru masak, Ayu selalu bekerja dengan penuh hati. Baginya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas adalah ibadah. Namun takdir mulai mempertemukannya dengan sesuatu yang tak terduga. Istri Khalid yang bernama Maryam tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya tampak lemah dan sering pusing, namun lama-kelamaan tubuhnya semakin rapuh. Ayu, yang setiap hari menyiapkan makanan khusus, sering diminta mendampingi Maryam untuk memastikan makanannya cukup dan sesuai aturan dokter. Dari situlah, tanpa disadari, pertemuan Ayu dengan Khalid semakin sering terjadi. Biasanya, Khalid jarang berinteraksi langsung dengan para pekerjanya. Ia selalu menjaga jarak dan bersikap formal. Tapi kali ini berbeda. Rasa cemas terhadap istrinya membuat Khalid lebih banyak berada di rumah, dan seringkali ia melihat bagaimana Ayu begitu telaten merawat Maryam. Suatu sore, ketika Maryam sedang beristirahat, Khalid masuk ke ruang makan. Ia melihat Ayu sedang menyiapkan semangkuk sup hangat. Tangannya cekatan, wajahnya tampak penuh kesungguhan. Khalid tertegun beberapa saat. Ia melihat sesuatu yang berbeda, bukan hanya seorang pekerja, melainkan sosok wanita yang penuh perhatian. "Ayu," suara Khalid terdengar pelan. Ayu terkejut, buru-buru menunduk. "Iya, Tuan." Jawabnya sopan. "Terima kasih sudah begitu sabar merawat Maryam. Aku melihat bagaimana engkau merawatnya, seolah-olah dia keluargamu sendiri." Ayu tersenyum tipis, matanya tetap menunduk. "Saya hanya melakukan kewajiban Tuan. Nyonya Maryam orang yang baik, beliau selalu memperlakukan saya dengan hormat." Khalid terdiam, menatap Ayu beberapa saat sebelum akhirnya berlalu. Hati kecilnya bergetar, meski ia berusaha menepis perasaan itu. Baginya, istrinya adalah segalanya, dan Ayu hanyalah pekerja. Namun bayangan kelembutan Ayu semakin sulit ia abaikan. Minggu demi minggu berlalu. Kondisi Maryam semakin memburuk. Malam-malam panjang dipenuhi doa,
tangis, dan usaha untuk mempertahankan harapan. Ayu sering duduk di samping ranjang Maryam, membacakan doa dan menenangkan hati tuannya itu. Kadang, Khalid masuk ke kamar dan melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Seorang gadis Indonesia sederhana, dengan penuh kasih merapikan selimut istrinya, seolah merawat kakaknya sendiri. Suatu malam, ketika Maryam terlelap, Khalid berbicara lirih kepada Ayu. "Engkau jauh dari keluargamu, Ayu. Tidak mudah tinggal di negeri asing. Apa yang membuatmu begitu kuat?" Ayu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya hanya ingin keluarga saya di kampung bisa hidup layak, Tuan. Saya tidak punya apa-apa selain doa kepada Allah dan kesabaran." Khalid menatapnya dalam diam. Kata-kata sederhana itu menusuk hatinya. Ia teringat akan sosok Maryam yang selalu menasihati dirinya agar menghargai orang-orang kecil di sekitarnya. Hatinya makin berat melihat kenyataan bahwa hidup Maryam semakin rapuh dari hari ke hari. Hingga pada suatu waktu, Khalid benar-benar tak mampu menahan emosinya. Malam itu Maryam kembali drop, tubuhnya sangat lemah. Dokter datang, namun hasilnya tidak baik. Setelah dokter pergi, Khalid duduk termenung di ruang tamu. Ayu datang membawa segelas air hangat. "Tuan, minumlah dulu. Tuan butuh tenaga juga untuk menjaga nyonya." Khalid menerima gelas itu dengan tangan bergetar. Pandangannya kosong, lalu tiba-tiba ia berkata lirih, "Aku takut kehilangannya, Ayu. Aku takut rumah ini menjadi kosong tanpa dia." Ayu terdiam. Ia ingin menghibur, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, merasakan perih yang sama. Karena dalam hatinya, Maryam juga sudah dianggap keluarga. Hari-hari terasa semakin berat di rumah besar itu. Kondisi Maryam kian hari kian melemah. Dokter yang datang pun hanya bisa memberi obat penenang dan terapi ringan, namun semua tahu bahwa ajal semakin dekat. Ayu semakin sibuk merawat Maryam. Ia sering duduk di samping ranjang, menyuapkan makanan, mengelap keringat, hingga membacakan doa. Sementara Khalid, sang suami, tak pernah jauh dari sisi istrinya. Namun justru di masa-masa itulah, Ayu mulai merasakan bahwa rumah besar tersebut dipenuhi suasana duka yang tak terucapkan. Suatu malam, udara dingin menyelimuti rumah megah itu. Lampu kamar Maryam temaram, hanya menyisakan cahaya samar. Maryam terbaring lemah, napasnya tersengal. Khalid menggenggam erat tangan istrinya, sementara Ayu berdiri di sisi ranjang dengan mata berkaca-kaca. Maryam menoleh perlahan ke arah Ayu, suaranya nyaris tak terdengar. "Ayu, terima kasih, engkau sudah menjaga aku dan suamiku." Ayu menahan tangis, bibirnya bergetar. "Nyonya, jangan bicara seperti itu. Allah masih akan memberi kesehatan." Namun Maryam hanya tersenyum tipis, lalu memandang Khalid dengan tatapan penuh cinta. "Jaga dirimu, Khalid. Dan jangan lupakan kebaikan yang ada di sekitarmu." Khalid menitikkan air mata. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Hanya doa dan tangisan lirih yang ia panjatkan. Hingga akhirnya, detik demi detik berlalu, Maryam menghembuskan napas terakhirnya. Tangisan pecah di kamar itu. Khalid menjerit lirih, mengguncang tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Ayu ikut menangis, memeluk tubuh Maryam dengan perasaan hancur. Bagi Ayu, Maryam bukan hanya majikan, tapi juga seorang wanita baik hati yang selalu memperlakukannya dengan hormat. Keesokan harinya, rumah megah itu penuh dengan orang yang datang bertakziah. Doa-doa dipanjatkan, air mata tak berhenti mengalir. Khalid berdiri kaku, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ayu hanya bisa mengintip dari kejauhan, menahan sesak yang seolah menjerat lehernya. Setelah prosesi pemakaman selesai, rumah itu berubah drastis. Tidak ada lagi tawa lembut Maryam, tidak ada lagi suara langkahnya di lorong rumah. Yang tersisa hanyalah kesunyian. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling berat bagi Khalid. Ia lebih sering termenung, duduk sendiri di ruang tamu atau berlama-lama di balkon rumah. Makan pun jarang, tidur hanya sebentar. Rumah besar itu kini terasa hampa, seolah tak lagi memiliki nyawa. Ayu, dengan segala keterbatasannya, mencoba hadir untuk meringankan kesepian tuannya. Ia menyiapkan makanan hangat, membersihkan rumah dengan rapi, dan sesekali menyapa Khalid dengan hati-hati.
Namun seringkali ia hanya mendapat jawaban singkat atau sekadar tatapan kosong. Sampai suatu sore, Ayu memberanikan diri untuk bicara. Ia melihat Khalid duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Tangannya menggenggam tasbih, namun bibirnya tak bergerak. "Tuan," ucap Ayu pelan. "Saya tahu ini berat, tapi Nyonya pasti ingin Tuan tetap kuat." Khalid menoleh perlahan, matanya sembab. "Ayu, engkau tahu apa yang paling menakutkan? Bukan kehilangan, tapi kesepian setelah kehilangan. Rumah ini terasa begitu dingin tanpa dirinya." Ayu terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Namun dari lubuk hati, ia merasakan hal yang sama. Rumah itu benar-benar kehilangan cahaya. Minggu berganti bulan. Perlahan, kedekatan Khalid dan Ayu semakin terlihat. Bukan karena keduanya mencari, melainkan karena keadaan yang mempertemukan mereka. Khalid mulai sering mengajak Ayu berbicara, menanyakan pendapat tentang makanan, bahkan kadang sekadar mengobrol tentang kehidupan. Di balik percakapan sederhana itu, tumbuhlah sesuatu yang tak pernah mereka duga. Sebuah rasa yang lahir di tengah kehilangan, sebuah ikatan yang perlahan mengisi kekosongan. Hari-hari setelah kepergian Maryam berjalan lambat dan penuh kesunyian. Khalid mulai kembali ke aktivitasnya sebagai seorang pengusaha muda kaya, namun setiap kali pulang ke rumah, ia kembali tenggelam dalam kesepian. Tidak ada lagi sosok istri yang menyambutnya. Rumah besar itu seakan kehilangan ruhnya. Di tengah sepi itulah, Ayu tanpa sadar menjadi cahaya kecil yang memberi hangat. Bukan karena ia berusaha, melainkan karena ketulusannya yang alami. Ia selalu menyiapkan makanan hangat, menata rumah agar tetap bersih, dan tak jarang membawakan secangkir teh ke ruang kerja Khalid. Awalnya, Khalid hanya membalas dengan tatapan singkat atau senyum tipis. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasakan bahwa keberadaan Ayu benar-benar mengisi ruang kosong di hatinya. Suatu malam, Khalid sedang duduk di taman belakang rumah. Angin berhembus pelan, menerbangkan dedaunan kering. Ia menatap langit penuh bintang dengan perasaan campur aduk. Ayu datang membawakan teh hangat, lalu meletakkannya di meja kecil. "Terima kasih Ayu," ucap Khalid kali ini dengan suara lembut. "Sama-sama Tuan," jawab Ayu lirih, hendak pergi meninggalkan taman. Namun Khalid tiba-tiba menahan langkahnya. "Ayu, duduklah sebentar. Aku ingin bicara." Ayu tertegun, tapi ia menuruti. Mereka duduk berhadapan, suasana hening hanya diisi suara jangkrik malam. Khalid menatap wajah Ayu dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Engkau tahu, sejak Maryam pergi, aku merasa rumah ini mati. Tapi entah mengapa, setiap kali aku melihatmu bekerja dengan sabar, aku merasa sedikit hidup kembali." Ayu menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Aku sadar, aku tak seharusnya berkata begini," lanjut Khalid, "tapi aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadapmu." Ayu tersentak. Ia buru-buru menundukkan wajah. "Tuan, jangan bicara begitu. Saya hanya seorang pekerja. Saya tidak pantas." Khalid menarik napas panjang. "Aku tahu siapa dirimu, Ayu. Justru kesederhanaanmu itulah yang membuatku melihat ketulusan. Sesuatu yang mungkin tak lagi aku temukan di sekitarku." Sejak malam itu, hati Ayu diliputi kebimbangan. Ia tahu, perasaannya mulai ikut terbawa. Tapi ia juga sadar, menjadi istri kedua seorang pria Arab kaya bukanlah hal mudah. Budaya, status, dan pandangan orang akan menjadi tembok tinggi yang harus ia hadapi. Dalam sujud malamnya, Ayu menangis. "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku salah melangkah. Aku hanya ingin mencari rezeki halal untuk keluarga, bukan untuk jatuh dalam dosa." Namun perasaan itu sulit ia redam. Setiap kali Khalid berbicara padanya dengan penuh kelembutan, hatinya bergetar. Ia merasakan perhatian yang tulus, perhatian yang tak pernah ia temui sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, sebuah momen menguatkan ikatan mereka. Saat itu, Khalid jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja. Ayu yang merawatnya dengan penuh kesabaran, menyiapkan sup hangat, mengompres dahi, hingga membacakan doa. Di tengah rasa sakitnya, Khalid menggenggam tangan Ayu. "Engkau selalu ada untukku, Ayu. Aku tidak ingin kehilanganmu juga." Ayu terdiam, hatinya berkecamuk.
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu hatinya semakin lemah. Waktu terus berjalan, dan hubungan Ayu serta Khalid semakin dekat. Bukan lagi sekadar tuan dan pekerja, tetapi sudah mulai ada ikatan batin yang sulit disembunyikan. Khalid sering mencari Ayu hanya untuk berbicara, menanyakan kabar keluarganya di Indonesia, bahkan sesekali tersenyum melihat Ayu sibuk di dapur. Hati Ayu semakin diliputi kebingungan. Di satu sisi ia merasa bersalah karena mulai menaruh hati pada pria yang dulu adalah suami majikannya. Namun di sisi lain, ia merasakan cinta tulus yang mengalir begitu saja. Setiap kali Khalid tersenyum, Ayu merasa hangat. Setiap kali Khalid menatapnya, Ayu merasa dilihat bukan lagi sebagai seorang pembantu, melainkan sebagai seorang wanita. Hingga pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung indah di langit, Khalid memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang sudah lama ia pendam. Mereka duduk di ruang tamu, suasana sunyi hanya ditemani lampu redup. "Ayu," suara Khalid lirih namun tegas, "selama ini aku berusaha menahan diriku. Aku tahu posisiku, aku tahu siapa engkau. Tapi semakin aku mencoba menghindar, semakin aku sadar, aku tidak bisa." Ayu menunduk, jantungnya berdegup keras. "Apa maksud tuan?" tanyanya pelan. Khalid menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Aku ingin engkau menjadi istriku. Aku tidak ingin engkau hanya menjadi pekerja di rumah ini. Aku ingin engkau berada di sisiku, bukan karena belas kasihan, tetapi karena cinta." Air mata Ayu menetes seketika. Baginya, kata-kata itu terlalu besar, terlalu mustahil untuk seorang gadis desa sederhana sepertinya. "Tuan, saya takut. Saya ini hanya orang kecil. Bagaimana dengan keluarga besar tuan? Bagaimana orang-orang akan memandang saya?" Khalid menggenggam tangan Ayu dengan mantap. "Biarlah dunia berkata apa saja. Aku hanya ingin yang terbaik untuk hatiku. Dan hatiku memilihmu, Ayu." Hari-hari setelah pernyataan itu dipenuhi dengan doa dan kebimbangan. Ayu berulang kali memohon petunjuk kepada Allah. Ia menangis dalam sujudnya, memohon agar langkahnya tidak membawa kehinaan. Namun pada akhirnya, hati kecilnya tak bisa memungkiri. Khalid bukan hanya sekadar tuan, tetapi pria yang benar-benar menghargainya sebagai seorang wanita. Dengan segala kerendahan hati, Ayu menerima lamaran itu. Pernikahan pun digelar. Bukan pesta megah yang penuh kemewahan, melainkan sebuah acara sederhana dihadiri keluarga dekat Khalid. Suasana haru menyelimuti ruangan. Ayu mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya tertunduk malu, sementara Khalid berdiri gagah di sampingnya. Ketika ijab kabul terucap, air mata Ayu mengalir deras. Tak pernah ia membayangkan, seorang gadis desa yang merantau jauh ke tanah Arab untuk menjadi pembantu, kini resmi menjadi istri seorang pria kaya keturunan bangsawan. Namun kabar itu segera menyebar. Banyak orang yang terkejut, sebagian besar mencibir. Bagaimana mungkin seorang pekerja Indonesia bisa menjadi istri seorang bangsawan muda? Bisik sebagian orang dengan nada meremehkan. Keluarga besar Khalid pun banyak yang tidak setuju. Mereka menganggap pernikahan itu memalukan, merendahkan martabat keluarga. Tapi Khalid berdiri tegak, menegaskan bahwa keputusan itu adalah pilihannya sendiri. Bagi Ayu, hari itu adalah awal dari kehidupan baru sekaligus ujian baru. Ia sadar, kebahagiaannya akan selalu ditemani badai penolakan dan tatapan sinis. Namun di balik semua itu, ia juga tahu bahwa cintanya pada Khalid adalah nyata, dan cinta itulah yang membuatnya berani melangkah. Hari-hari pertama setelah pernikahan, Ayu masih sering merasa seperti sedang bermimpi. Dari seorang TKW sederhana yang hanya tahu dapur dan pekerjaan rumah, kini ia duduk di meja makan sebagai istri seorang pria kaya raya. Statusnya telah berubah, tetapi hatinya tetap gemetar setiap kali melihat cermin. Ia sering berbisik pada dirinya sendiri, "Benarkah ini aku? Benarkah aku pantas berada di sini?" Khalid, meski masih dibalut duka kehilangan Maryam, berusaha menepati janjinya. Ia memperlakukan Ayu dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Tidak sedikit pun ia memperlakukan Ayu sebagai bawahan, melainkan sebagai pasangan hidup yang sejajar. Bahkan, ia sering berkata lembut, "Engkau kini adalah penopangku, Ayu. Jangan pernah merasa rendah di sisiku."
Namun kehidupan sebagai istri seorang bangsawan Arab ternyata tidak semudah yang Ayu bayangkan. Begitu berita pernikahan mereka tersebar, gunjingan dan tatapan sinis mulai bermunculan. Di pasar, ketika Ayu sesekali ikut berbelanja, para wanita berbisik-bisik sambil meliriknya. Itu istri baru Khalid. Dia hanya seorang pembantu, bukan? Bagaimana mungkin jadi istri sah? Pasti hanya karena wajahnya cantik, bukan karena keturunan. Bisikan-bisikan itu menusuk hati Ayu seperti duri tajam. Malamnya, ia menangis dalam diam di kamarnya. Khalid yang menyadarinya selalu menenangkan. Biarkan mereka berkata apa saja, Ayu. Yang penting engkau ada di sisiku. Engkau adalah kehormatan bagiku. Tidak hanya masyarakat sekitar, keluarga besar Khalid pun menolak keberadaan Ayu. Banyak yang menganggap pernikahan itu mempermalukan nama keluarga. Ada paman dan bibi Khalid yang terang-terangan menolak untuk bertemu dengannya. Bahkan dalam acara keluarga, Ayu sering dibuat seolah tidak dianggap. Namun justru dalam tekanan itu, keteguhan Khalid semakin terlihat. Suatu kali, di hadapan keluarganya yang memandang sinis, Khalid berkata tegas, "Jangan pernah merendahkan istriku. Ayu adalah pilihanku, dan aku akan menjaganya sebagaimana aku menjaga kehormatanku sendiri." Kata-kata itu membuat suasana hening. Ayu menunduk, air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena hatinya merasa dilindungi. Meski begitu, tantangan Ayu tidak berhenti di situ. Sebagai seorang istri, ia harus menyesuaikan diri dengan budaya baru. Banyak aturan dalam keluarga bangsawan yang harus ia pelajari. Dari cara berpakaian yang lebih tertutup dan elegan, hingga aturan tata krama dalam jamuan keluarga. Tak jarang Ayu merasa canggung. Pernah suatu kali ia melakukan kesalahan kecil saat menemani Khalid menghadiri pertemuan keluarga besar. Bisikan mencibir kembali terdengar. Namun Khalid selalu merangkul tangannya, seolah berkata tanpa suara, "Aku ada di sini." Di balik semua kesulitan, Ayu menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia belajar bahasa Arab dengan lebih tekun, memahami budaya setempat, dan perlahan mulai mendapat tempat di hati sebagian orang yang melihat ketulusannya. Meski jalan masih panjang, Ayu yakin bahwa semua ini adalah ujian yang harus ia jalani demi cinta dan takdir yang telah dituliskan Allah untuknya. Waktu berlalu, dan Ayu semakin berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia mulai bisa berbicara bahasa Arab dengan lebih lancar, bahkan mulai memahami adat dan kebiasaan keluarga bangsawan. Namun, meski perlahan ia beradaptasi, tidak semua orang bisa menerima kehadirannya. Keluarga besar Khalid masih saja memandang rendah. Setiap kali ada pertemuan keluarga, Ayu kerap dibuat seperti bayangan. Ia hadir, tapi seolah-olah tak dianggap. Ada yang menolak bersalaman dengannya, ada pula yang terang-terangan berkata, seorang pembantu tak pantas duduk di meja keluarga. Kata-kata itu menghantam hati Ayu berkali-kali. Malam-malamnya kembali penuh tangis. Ia menangis bukan karena menyesali pernikahannya, tetapi karena merasa dirinya selalu dipandang hina. Suatu malam, ketika Khalid baru pulang dari pertemuan bisnis, ia mendapati Ayu sedang duduk di tepi ranjang dengan mata bengkak. Khalid mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Engkau menangis lagi, Ayu?" tanya Khalid lembut. Ayu menunduk, suaranya lirih, "Aku sudah berusaha sekuat tenaga, Tuan. Tapi sepertinya aku tetap tidak pantas. Keluarga Tuan membenciku, orang-orang mencibirku. Mungkin aku sebaiknya kembali ke Indonesia." Khalid terdiam sejenak, menatap wajah istrinya yang penuh luka batin. Lalu ia menggenggam tangan Ayu erat-erat. "Dengar aku baik-baik, Ayu. Engkau bukan pembantu lagi. Engkau adalah istriku. Dan selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanmu. Aku memilihmu bukan karena kasihan, tetapi karena cinta. Dan aku akan berdiri di hadapan siapapun untuk melindungi kehormatanmu." Ucapan Khalid tidak sekadar kata-kata. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan keluarga besar kembali digelar. Semua anggota keluarga hadir, termasuk paman dan bibi Khalid yang paling keras menentang pernikahan itu. Saat jamuan makan berlangsung, salah seorang kerabat menyinggung secara sinis. "Khalid, kau benar-benar mempermalukan keluarga ini.
Membawa seorang gadis desa miskin dari Indonesia menjadikannya istri. Apakah kau tidak berpikir tentang nama baik keluarga? Ruangan mendadak hening. Semua mata menatap Khalid menunggu reaksinya. Ayu menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Namun tiba-tiba Khalid berdiri, suaranya lantang dan penuh wibawa. Cukup. Jangan pernah kalian merendahkan istriku di hadapanku. Kalian boleh mencibir, boleh menolak, tapi kalian tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan bahwa Ayu adalah wanita yang kupilih dengan hatiku. Ia lebih berharga daripada semua kemewahan yang kita miliki, karena ketulusannya tidak bisa dibeli oleh harta. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Para kerabat saling pandang, sebagian terdiam, sebagian lain tersinggung. Tapi Khalid tidak peduli. Ia meraih tangan Ayu, menggenggamnya di depan semua orang. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati Ayu berarti tidak menghormati aku. Air mata Ayu menetes deras. Di hadapan banyak orang, ia merasa begitu dilindungi. Selama ini ia menanggung hinaan, tapi kini ia tahu, ia tidak sendirian. Sejak saat itu, perlahan-lahan keadaan berubah. Meski masih ada yang menolak, banyak pula yang akhirnya luluh melihat keteguhan Khalid. Mereka mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari status atau harta, melainkan dari kesetiaan dan keberanian untuk memperjuangkan. Ayu pun mulai mendapat sedikit penerimaan. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap bekerja dengan sepenuh hati untuk keluarga barunya. Namun kini, ia memiliki satu hal yang membuatnya kuat, keyakinan bahwa cintanya kepada Khalid adalah benar, dan cintanya pula yang membuatnya dihormati. Waktu terus bergulir. Musim berganti, dan kehidupan Ayu bersama Khalid perlahan mulai menemukan jalannya. Setelah badai penolakan dan hinaan yang mereka hadapi, kini mulai ada kedamaian yang mengisi rumah besar itu. Ayu tidak pernah melupakan siapa dirinya. Meski kini ia menjadi istri seorang bangsawan muda Arab, ia tetap sederhana. Ia masih suka turun ke dapur, masih menyiapkan makanan dengan tangannya sendiri, dan masih menyapa para pekerja rumah dengan ramah. Justru karena sikap rendah hati itulah, sedikit demi sedikit orang-orang di sekitarnya mulai luluh. Tetangga yang dulu mencibir, kini banyak yang diam-diam menghormatinya. Mereka melihat bahwa Ayu bukan wanita yang hanya mengejar harta, melainkan benar-benar membawa ketulusan dalam rumah tangga Khalid. Keluarga besar Khalid pun mulai melunak. Meskipun sebagian masih menjaga jarak, ada beberapa kerabat yang akhirnya mengakui bahwa Ayu mampu membuat Khalid kembali tersenyum setelah lama hidup dalam kesedihan. Itu bukan hal kecil, karena sejak kematian Maryam, tak seorang pun bisa mengisi kehampaan itu, kecuali Ayu. Di sisi lain, Khalid benar-benar menepati janjinya. Ia menjaga Ayu dengan penuh kasih sayang. Ia sering mengajak Ayu bepergian, mengenalkan budaya Arab yang indah, sekaligus mendukung Ayu ketika ia rindu keluarganya di Indonesia. Bahkan, Khalid beberapa kali membiayai perjalanan Ayu untuk pulang ke kampung halaman, agar ia bisa menjenguk ayahnya yang sakit dan memberi kebahagiaan bagi adik-adiknya. Hari itu menjadi momen paling berharga dalam hidup Ayu. Ketika ia kembali ke desanya, bukan lagi sebagai seorang TKW yang berangkat dengan penuh air mata, tetapi sebagai seorang istri yang terhormat. Wajah ayahnya penuh haru ketika melihat anak gadisnya kini hidup layak, dan adik-adiknya memeluknya dengan penuh kebanggaan. Alhamdulillah Ayu. Allah menjawab doa-doa kita, ucap sang ayah dengan suara bergetar. Ayu hanya bisa menitikkan air mata. Ia sadar, semua yang terjadi adalah takdir Allah. Dari perjalanan penuh air mata sebagai TKW, hingga akhirnya menemukan cinta yang tak pernah ia bayangkan. Kembali ke tanah Arab, Ayu dan Khalid hidup lebih tenang. Hubungan mereka semakin erat, bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena mereka sudah melalui banyak ujian bersama. Khalid sering berkata, Ayu, engkau bukan hanya istriku. Engkau adalah anugerah dalam hidupku. Bersamamu, aku belajar arti ketulusan yang sebenarnya. Ayu pun tersenyum, matanya berbinar. Dan engkau, Tuan, adalah jawaban dari setiap doa yang aku panjatkan di tanah rantau. Aku percaya, Allah menuliskan jalan ini agar kita saling melengkapi.
Sahabat Cantika Story, setelah kita mengikuti kisah panjang seorang gadis desa bernama Ayu yang berangkat ke tanah Arab sebagai TKW, lalu takdir membawanya menjadi istri seorang bangsawan muda kaya bernama Khalid, ada begitu banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita cinta antara dua insan dari latar belakang yang berbeda. Lebih dari itu, kisah ini mengajarkan kita tentang arti kesabaran, keikhlasan, perjuangan, hingga keberanian dalam mempertahankan kehormatan. Mari kita renungkan bersama-sama. Pertama, kesabaran akan selalu membuahkan hasil yang indah. Ayu memulai perjalanannya dengan air mata. Ia rela meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah halal di tanah asing. Ia menjalani pekerjaannya sebagai juru masak dengan penuh keikhlasan, meskipun statusnya rendah di mata orang lain. Namun justru dari kesabaran itulah, Allah membuka jalan tak terduga. Dari dapur yang sederhana, Ayu akhirnya menjadi bagian dari keluarga bangsawan. Ini membuktikan bahwa kesabaran adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak pernah kita duga. Kedua, cinta sejati lahir dari ketulusan, bukan dari harta atau status. Banyak orang yang mencibir pernikahan Ayu dan Khalid, menganggap Ayu hanya mengejar kekayaan. Namun kenyataannya, Khalid jatuh cinta pada Ayu bukan karena parasnya semata, tetapi karena ketulusannya. Ia melihat bagaimana Ayu merawat Maryam, istrinya yang sakit, dengan penuh kelembutan. Dari situlah lahir perasaan yang tulus, cinta yang tidak bisa diukur dengan materi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta yang murni selalu tumbuh dari hati yang bersih. Ketiga, kehormatan seorang wanita tidak ditentukan oleh status sosial. Ayu adalah contoh nyata bahwa wanita sederhana pun bisa berdiri sejajar dengan bangsawan, selama ia menjaga kehormatan dirinya. Meskipun sering dihina, diremehkan, dan dianggap tidak pantas, Ayu tetap sabar dan tidak pernah menanggapi dengan kebencian. Ia membuktikan dengan sikap rendah hati dan akhlak yang mulia, bahwa kehormatan sejati bukan berasal dari harta atau gelar, melainkan dari akhlak yang baik dan hati yang tulus. Keempat, dalam hidup selalu ada ujian setelah kebahagiaan. Menjadi istri seorang pria kaya bukan berarti hidup Ayu berjalan mulus. Justru di sanalah ia diuji dengan pandangan sinis dan penolakan dari keluarga besar Khalid. Namun Khalid berdiri tegak membelanya, karena ia tahu cinta dan pilihannya adalah benar. Dari sini kita belajar bahwa setiap kebahagiaan akan selalu disertai ujian, dan hanya mereka yang berani bertahanlah yang akan merasakan manisnya kemenangan. Kelima, takdir Allah selalu penuh misteri, namun tidak pernah salah. Siapa sangka, seorang gadis desa yang awalnya hanya ingin mencari nafkah untuk keluarganya justru dipertemukan dengan cinta sejati di tanah asing. Inilah bukti bahwa jalan hidup manusia sepenuhnya ada di tangan Allah. Kita hanya perlu berusaha sebaik mungkin, menjalani hidup dengan sabar, dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Karena ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Sahabat Cantika Story, mari kita tarik hikmah dari kisah Ayu. Jika hari ini kita merasa hidup penuh kesulitan, jika kita merasa hina di mata manusia, jangan pernah putus asa. Karena Allah Maha membolak-balikan keadaan. Yang hari ini berada di bawah, besok bisa berada di atas. Yang hari ini menangis, besok bisa tertawa bahagia. Kita juga belajar bahwa menjaga hati lebih penting daripada mengejar dunia. Ayu tidak pernah bermimpi menjadi istri seorang bangsawan. Ia hanya ingin mencari nafkah halal, bekerja dengan ikhlas, dan membantu keluarganya. Namun justru dari hati yang ikhlas itulah, Allah mengangkat derajatnya. Dan yang paling penting, kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati harus diperjuangkan dengan keberanian. Khalid berani berdiri di hadapan keluarganya, melawan cibiran, dan membela kehormatan istrinya. Ayu berani menanggung hinaan, tetapi tetap menjaga kesetiaan. Inilah bukti bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian mempertahankan kehormatan. Sahabat semua, semoga dari kisah Ayu dan Khalid ini kita semakin yakin bahwa hidup bukan hanya tentang siapa kita di mata manusia, tetapi tentang siapa kita di mata Allah. Jangan pernah minder dengan kekurangan, jangan pula sombong dengan kelebihan. Karena yang menentukan jalan hidup hanyalah Sang Maha Kuasa.
Dan semoga kita semua bisa meneladani keteguhan Ayu dalam menjaga harga diri, serta keberanian Khalid dalam mempertahankan cintanya.